Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin sharing ya bahwa saya dulu itu pernah ngalamin sakit MA, tapi bukan karena obat ya, justru karena saya puasa di bulan Ramadan itu kemudian saya menjadi sembuh dari sakit MA tersebut. Loh, kok bisa Pak? Orang puasa kok malah menyembuhkan sakit MA? Bukannya kalau kita puasa itu malah makannya nggak teratur ya, karena hanya sebelum subuh dan setelah maghrib gitu ya. Nah, ini dia latar belakangnya yang akan saya ceritakan ya, kawan. Nah, sebelumnya kalian mungkin pernah mendengar ya bahwa ada fakta kedokteran yang menyebutkan bahwa kondisi pikiran kita itu bisa mempengaruhi produksi asam lambung ya. Banyak orang yang kalau lagi stres itu perutnya jadi sakit. Karena apa? Ketika dia banyak pikiran itu kemudian produksi asam lambungnya meningkat ya. Maka sering orang dibilangin, udah jangan banyak pikiran, bikin kamu sakit perut gitu ya. Itu fakta kedokteran ya, seperti itu ya, kawan-kawan. Nah, sekarang pengalaman saya ya, kawan-kawan. Bagaimana kok bisa saya dari sakit MA kemudian sembuh gara-gara puasa? Jadi ceritanya seperti ini. Jadi ini saya bikin kesimpulan dari hasil baca-baca, kemudian saya bandingkan dengan apa yang saya alami ya, kawan-kawan, dan saya rasakan. Jadi seperti ini. Kalian perhatikan ya, bahwa sini saya coba gambarkan bahwa di sini ini adalah otak ya. Kemudian ini mulut, terus ini lambung ya, kawan-kawan. Nah, otak kita ya, seperti tadi saya sebutkan, otak kita ini mempengaruhi produksi asam lambung ya, kawan-kawan. Nah, kita ya rata-rata nih itu dari kecil ya selalu dianjurkan untuk makan itu sehari 3 kali ya, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam gitu. Jadi dari kecil kemudian sekolah SD, sekolah SMP selalu dibilangin bahwa makan itu 3 kali sehari gitu ya. Nah, sehingga di otak kita itu udah terprogram, yaitu program 1 ya, atau P1, bahwa kalau jam 6 pagi kita harus sarapan, jam 12 itu kita makan siang, kemudian jam 7 sore atau malam kita makan malam. Selalu itu aja yang ada di otak kita ya. Nah, sehingga secara nggak sadar ya, kawan-kawan, setiap 3 waktu ini produksi asam lambung kita ini akan dimulai gitu ya. Artinya apa? Ketika jam 6 itu perut kita itu udah siap-siap memproduksi asam lambung karena akan ada makanan yang datang gitu ya. Nah, begitu juga dengan siang hari ya, kemudian jam 7 malam gitu ya. Nah, jam ini mungkin berbeda-beda, jadi tergantung kebiasaan kalian ya. Nah, maka otak kalian itu akan terprogram sesuai dengan kebiasaan kalian gitu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika ya, ini yang saya alami ya, ketika jam 12 ya, asam lambung saya ini udah mulai berproduksi. Namun karena saya terlambat makan ya, saya harusnya makan jam 12, kemudian saya mundur sampai jam 3, kadang sampai jam 4. Akhirnya produksi asam lambung yang di sini ini ya, asam lambung yang sudah keluar itu nggak nemu makanan ya. Karena dia nggak dapat makanan, akhirnya dia ngunyah apa yang ada di situ. Yang ada di situ adalah dinding lambung kita gitu ya. Nah, akibatnya dinding lambung saya ini ya rusak gitu ya, jadi terluka, sehingga disitulah saya merasakan gejala sakit perut ya, MA, kemudian muntah-muntah. Itu pernah saya alami ya, kan. Nah, kemudian ya akhirnya setelah saya berobat kesana kemari nggak sembuh-sembuh ya, kemudian masuklah ke bulan Ramadan ya, saya sempat agak cemas juga. Ini saya makan rutin aja masih belum bisa sembuh, apalagi disuruh puasa gitu ya. Tapi saya tetap nekat puasa gitu ya. Terus hasilnya ternyata malah sembuh ya. Kok bisa gitu? Ceritanya begini ya, kan. Ketika kita malam hari sebelum puasa, itu otak kita itu kan pasti mikir ya, besok saya itu akan puasa, sehingga saya akan makan sahur ketika imsak ya, sebelum subuh itu, sebelum imsak ya. Kemudian saya akan buka puasa setelah maghrib gitu ya. Nah, jadi otak kita memiliki program baru ketika memasuki bulan Ramadan ya. Programnya yaitu
jam 4 makan sahur, jam 6 buka puasa ya. Ini pagi, ini sore ya. Jadi di alam bawah sadar kita itu udah terprogram demikian ya, karena kita udah berniat mau puasa ya. Sehingga keesokan harinya ya, antara jam 4 sampai jam 6 sore ini produksi asam lambung kita berhenti ya. Karena apa? Kita udah niat mau puasa. Ternyata pikiran saya itu mempengaruhi produksi asam lambung ya. Ketika saya program bahwa saya mau puasa, maka asam lambung tidak berproduksi gitu. Itu yang saya rasakan kawan-kawan. Sejak hari pertama saya puasa itu saya nggak merasa sakit perut gitu ya. Dan kemudian ini berulang ya sampai hari ke misalkan 29 atau 30 ya. Namanya orang puasa bulan Ramadan kadang 29 kadang 30 ya kawan-kawan. Nah, itu yang saya alami ya. Ketika saya masuk ke hari raya, saya baru nyadar sebetulnya, loh, ternyata saya udah sembuh, padahal nggak makan obat gitu ya. Nah, makanya di sini ya, kawan-kawan, pentingnya untuk niat ya. Maka di dalam ibadah puasa itu kan selalu ditekankan harus niat, karena niat itu adalah rukun dari puasa. Ternyata benar ya, kawan-kawan, niat itu memang penting ya. Jadi di sini ini saya nggak ngomongin tentang spiritual ataupun tentang agama ya kawan-kawan. Saya bukan orang yang pandai agama, saya juga bukan orang yang baik gitu ya. Tapi saya hanya share pengalaman saya berdasarkan apa yang saya alami dan yang saya baca gitu ya. Nah, kemudian kalian mungkin ada yang bertanya, loh Pak, bagaimana dengan iklan obat itu yang obat mah itu ya, yang disuruh minum ketika sahur dan ketika buka puasa? Kalau nurut dari cerita saya tadi ya kawan-kawan, seharusnya sih kita nggak butuh ya. Mungkin bukan kita ya, saya gitu ya. Yang saya alami, saya dulu nggak butuh gitu ya. Nah, kalau kalian, saya nggak tahu. Silakan kalian rasakan sendiri ya. Ketika kalian puasa, apakah kalian ngalamin atau tidak gitu. Karena saya sendiri dulu nggak pakai makan obat ya ketika saya puasa. Ternyata ya itu nggak sakit lagi gitu ya. Nah, demikian ya kawan-kawan. Jadi sekali lagi ini adalah berdasarkan apa yang saya alami, saya rasakan dan saya baca, kemudian saya berteori seperti ini ya kawan-kawan. Nah, bagi kalian yang misalkan ya, kok nggak, saya juga gitu Pak, tapi kok nggak sembuh-sembuh ya, mungkin tiap orang berbeda-beda ya, tapi saya sendiri sudah mengalaminya sendiri dan inilah yang terjadi ya kawan-kawan. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, loh Pak, apakah harus Ramadan gitu ya? Ya mungkin tidak ya kawan-kawan. Namun kalau bulan Ramadan itu kan kita puasanya rame-rame ya. Jadi banyak temannya sehingga mungkin agak nggak terlalu terasa lah ya. Karena kita nggak lemes sendirian, kita lemes rame-rame. Kemudian mungkin kalian juga bertanya-tanya, loh Pak, selama kita lagi puasa itu, ketika sakit mah pas puasa, apakah terjadi sakit perut? Yang saya alami tidak kawan-kawan ya. Justru ketika saya itu nggak puasa itu saya perutnya sering sakit, dan ketika saya puasa itu nggak terasa sakit. Nah, ini juga baru saya sadari ya kawan-kawan. Kita selama bulan Ramadan ini kalau puasa itu saya memang sampai sekarang ya nggak pernah tuh kalau lapar itu terus sakit perut gitu, enggak. Terasa lapar iya, lemes iya karena nggak ada energi yang masuk ya kawan-kawan. Tapi perutnya nggak sakit gitu ya, kan kayak melilit gitu ya kalau sakit, itu nggak pernah ya kawan-kawan. Yang ada itu lemes saja, haus, kemudian lemas, kurang tenaga, iya gitu ya. Nah, ternyata ya mungkin benar ya, seperti apa yang tadi saya utarakan, bahwa otak kita itu udah memprogram gitu ya, sehingga selama belum waktunya buka puasa, maka asam lambung kita nggak berproduksi gitu ya. Nah, sekian dulu dari saya ya kawan-kawan. Mudah-mudahan informasi kali ini bermanfaat atau paling tidak itu menambah inspirasi bagi kawan-kawan di rumah. Ya, sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan.